Oke, selamat datang di Taman Cikal Abadi Channel. Kali ini saya akan menjelaskan cara perawatan, yaitu untuk bonsai kimeng. Untuk bonsai kimeng ini diperbanyak dari stek batang ataupun cangkok itu mudah hidup. Di sini banyak yang nantinya akan kita bentuk berbeda-beda. Ya, di antara di sini ada yang cabang 3, ada yang bentuknya seperti ini. Namun secara bertahap itu ada perawatan, ya. Perawatan itu mengikuti suatu pertumbuhan, dan setelah seperti ini itu daun yang sudah seperti ini itu bisa dipangkas saja. Tujuannya nanti agar cabangnya itu banyak dan semakin daunnya itu semakin rapat lagi. Ini kita pangkas-pangkas seperti ini. Ini nanti akan lebih rapat lagi. Untuk iklimnya itu harus di tempat panas matahari. Nanti termasuk kita cek ke bagian media tanam, karena untuk tanaman itu adalah makhluk hidup. Jadi semua itu berkaitan. Biarpun ini daunnya ini dipangkas seperti ini, kalau media tanamnya tidak diperbaiki, nanti pertumbuhan itu juga tidak akan sempurna. Maka ini pertama kita rapikan dulu daun-daunnya seperti ini. Yang model seperti ini direncanakan nanti agar di atas ini bentuk daunnya bulat, ya. Jadi dipangkas saja seperti ini. Nanti ini akan lebih rapat lagi dan tumbuhnya itu akan lebih rimbun. Di sini yang di bawah ini tadinya dikepang. Jadi kalau beberapa batang pohon beringin itu dikepang jadi satu, nantinya akan menyatu. Ya, nanti di video-video sebelumnya mungkin sudah ada teknik kepang atau lainnya. Jadi dalam waktu di kemudian hari itu akan menyatu dan seperti ini. Yang ini juga awalnya itu 3 stek kecil, ya, 3 stek kecil yang kita jadikan satu. Setelah itu kita gabung-gabungkan menjadi satu. Di sini kita 3 bagian seperti ini. Ini sengaja ya dibikin 3. Lalu ini bisa kalau seandainya itu pengen lebih rendah, yang ini dipotong saja agak kecil seperti ini. Jadi agar nanti bentuknya itu lebih kecil dibandingkan yang di tengah. Nanti bisa dirubah-rubah sesuai dengan selera masing-masing. Karena untuk jenis beringin kimeng ini sangat mudah pertumbuhannya. Ini yang bagian di sini kita buang saja, tunas di sini, karena ini adalah biar lebih nampak batang utamanya. Yang semi di sini dibuang saja. Lalu ini dibikin yaitu ketinggian yang sama, ini kita kurangin lagi. Ini tadinya kita satukan, akhirnya setelah sudah besar itu menyatu sendiri. Ini kita pangkas seperti ini. Jadi nanti akan tumbuh lagi. Kalau misalkan ini mau dirubah lebih pendek lagi itu juga bisa. Ya, jadi dipotong saja, nanti akan tumbuh lagi. Ini biar nantinya bulatan ini lebih kecil dibandingkan yang di tengahnya. Lalu kalau yang di tengah ini akan bertahan lebih tinggi, mungkin pengurangannya sedikit saja. Ya, pengurangan sedikit saja, dirapikan. Ujung-ujungnya seperti ini dipangkas. Nanti ini akan lebih rimbun lagi dan tumbuhnya itu akan lebih rapat. Karena media tanamnya terbatas, tanaman ini kerdil, namun tetap sehat dan subur. Karena media tanamnya dijaga dengan baik. Nah, seperti ini. Jadi kita pangkas-pangkas dulu semua. Oke, setelah sudah selesai kita pangkas semua seperti ini. Nanti setelah sebulan lagi ini sudah rimbun karena sangat cepat pertumbuhannya. Setelah itu kita cek ke media tanam. Media tanam itu digemburkan seperti ini. Jadi jangan sampai lembab air, ya. Ini digemburkan seperti ini nih. Gemburkan dari pinggir saja. Kalau pakai alat, pisaunya itu yang tajam ataupun arit itu yang tajam. Karena kalau seandainya itu nyentuh akarnya itu biar terputus dan putusnya itu sempurna.
Ini masih di polybag seperti ini, nanti bisa dipindah ke pot yang lebih bagus karena di sini ini untuk dijual ya. Jadi seperti ini, digemburkan seperti ini, dipastikan jangan sampai lembab air, maka harus dicek seperti ini media tanamnya. Karena kalau lembab air itu biopori pot itu tertutup, kalau disiram banyak itu becek, lengket, airnya tidak meresap. Kalau telah disiram itu padat seperti batu, itu namanya tanaman tidak bisa subur. Maka dipastikan ditusuk pinggirnya seperti ini. Ini juga mengenai akar yang sudah sampai di pinggir pot. Maka alat yang dipakai itu arit itu harus tajam ya. Kalau yang ini setiap hari hampir biasa karena untuk kerja, satu juga mempercepat suatu pekerjaan. Kalau alatnya itu bagus-bagus, tajam-tajam, itu pekerjaan itu akan lebih cepat. Lalu setelah sudah digemburkan seperti ini ditambah media tanam ini, pupuk, sekam, dan pupuk kandang yang sudah kita campur. Jadi ditambahkan saja. Ini sudah termasuk penambahan pupuk. Ini ditambahkan saja seperti ini, karena kalau ditanam di pot itu suatu saat itu pasti medianya itu akan berkurang. Nah, ditambahkan seperti ini saja, nanti suatu saat berkurang itu kira-kira kurang lebih ya 3 bulan itu bisa kita tambah lagi media tanam agar nutrisinya itu tetap terjaga. Biarpun medianya terbatas, namun masih tetap subur dan sehat. Jadi daunnya itu kerdil ya, namun tetap subur karena ini diproses untuk di bonsai. Kalau ditanam di lahan bebas untuk jenis tanaman beringin itu cepat besar. Maka nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Karena ini juga bisa untuk tata taman di halaman rumah yang punya lahan luas, itu bisa langsung ditanam di lahan luas. Namun tata tamannya nanti disesuaikan dengan lokasi yang ada. Jadi lokasinya di tempat masing-masing, karena peletaan suatu tanaman itu juga akan mempengaruhi yaitu dampak dari apa tanaman yang kita taruh tersebut. Dan di posisi beringin ini harus jangan sampai terlindung dari tanaman-tanaman besar, karena harus dapat cahaya matahari ya. Maka penyesuaian tata taman itu juga jangan sampai terlindung dari matahari. Jangan ditanam di bawah pohon-pohon besar, kurang lebihnya seperti itu. Dan nanti ini setelah seperti ini itu lebih dari 1 bulan lagi ini sudah tumbuh dengan semi-semi daun muda, yaitu lebih bagus lagi, lebih sehat. Untuk penyakitnya biasanya itu penyakit kutu putih, bisa diantisipasi dengan obat hama tanaman. Penyakit kutu putih dan bintik-bintik ataupun daun keriting, penyakit pada tanaman jenis beringin, itu bisa diantisipasi dengan obat hama tanaman. Untuk bentuk daun di atas itu bisa diproses sesuai dengan selera, nanti dalam waktu lama bisa dibikin petak ataupun segitiga seperti pembentukan pemangkasan tanaman hias pucuk merah ya. Oke, yang belum subscribe di channel ini silahkan subscribe agar bisa mengikuti video-video saya berikutnya, dan termasuk video-video yang lama sekitar 3.500 video, karena banyak juga yang baru menemukan channel ini. Semoga menjadikan video ini bermanfaat. Oke, saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.